untuk mengajak kita semua melihat dan menyadari, bermenung dan berefleksi bersama seputar tema ini. Kita bermenung mengenai suara Allah atau Tuhan, suara diriku atau suara setan. Tentu sangat mudah sekali sebenarnya kita berdiscernment tentang hal ini, ya. Suara Allah itu tentu yang bernuansa kasih. Suara diriku atau suara setan seringkali yang berhubungan dengan yang bertentangan dengan cinta kasih, egoisme, individualisme, yang berorientasi pada kejahatan, dan bertolak belakang dengan cita-cita Kristus dalam doanya, doa Bapa kami, menghadirkan pengalaman surga di atas bumi. Seperti yang kita sering sampaikan di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, suara Tuhan tentu mengajak kita semua untuk membangun sebuah dunia yang berbudaya cinta, berbudaya kasih. Sedangkan suara setan yang juga seringkali mengganggu diri kita, mengajak kita untuk membudidayakan kekerasan atau menghadirkan pengalaman neraka di atas bumi. Baik, saya akan mengajak kita semua pada malam hari ini tidak sekedar melihat hal itu, tapi saya ingin mengajak Anda berefleksi lebih jauh ke belakang mengenai pengalaman yang dituangkan di dalam kitab Kejadian. Dari gambar ini Anda pasti akan teringat dengan kitab Kejadian yang merupakan sebuah refleksi pertama atau refleksi dasar bagi hubungan manusia dengan Allah yang direnungkan oleh bangsa Israel. Ya. Kisah mengenai Allah yang menciptakan manusia yang berbeda dengan ketika dia menciptakan langit bumi, itu mengajak kita semua untuk berefleksi mengenai Allah yang sebenarnya selalu dan ingin berelasi dan berkomunikasi dengan kita. Dan dia meminta kita untuk selalu berelasi dan berkomunikasi dengan dia. Kalau kita berbicara mengenai iman, iman itu sebenarnya apa? Iman itu relasi. Iman dalam pengertian kita orang manusia Kristiani Katolik, kalau kita berbicara mengenai beriman, itu berarti berelasi. Jadi beriman itu bukan sekedar gambaran kita seringkali aku memberi sekian untuk Allah, nanti Allah akan membayar sekian untuk kita. Akibatnya acap kali kita kemudian memberi kesaksian mengenai kerja Allah pada diri kita manusia itu selalu berhubungan dengan kepentingan-kepentingan kita yang terpenuhi. Saya hampir jarang mendengar kesaksian orang melihat bagaimana kerja Allah dalam dirinya yang mengalami kemalangan. Padahal kekristenan itu lahir dari manusia yang begitu malang, yaitu Kristus. Tapi kita kadang-kadang digiring pada teologi, digiring pada ajaran yang membuat kita sekedar mengerti beriman atau berelasi dengan Allah itu selalu identik dengan kesuksesan, identik dengan keberhasilan. Ya, hampir jarang kita mampu lebih tajam melihat bagaimana kerja Allah terhadap diriku di dalam ketidakmujuran, di dalam kejatuhan, bahkan di dalam dosa, di dalam kegagalanku sebagai manusia. Nah, saya ingin ini kemudian bisa menjadi pikiran kita. Semoga persekutuan doa karismatik itu akhirnya membuat kita tidak ditegur oleh Yesus sebagai iblis, seperti ketika Yesus menegur Petrus sebagai iblis. Kita mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Tetapi gambaran keimanan kita terhadap Yesus sebagai anak Allah cenderung mengajak kita untuk menyingkirkan gambaran anak Allah itu dari pengalaman salib. Karena itu Yesus bilang kepada Petrus, "Enyahlah iblis, kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Mohon maaf, seringkali teologi kekristenan kita berbelok arah. Nah, saya ingin nanti itu Anda temukan di dalam penerangan ini. Di dalam Matius. Nah, ketika Allah ingin supaya manusia itu selalu berelasi dengan Dia, Dia mengatakan jangan makan buah itu, buah pohon pengetahuan. Karena ketika manusia sudah tahu segalanya, disitulah kemudian muncul kita nggak butuh Tuhan. Karena banyak sekali orang beriman yang menjadikan Tuhan sekedar sebagai kebutuhan, sekedar sebagai pemenuhan, keinginan, alat, dan sarana. Jadi ketika sudah mendapat tujuannya, Allah seakan-akan tak lagi terpakai. Itu tanpa sadar banyak menjangkiti kita sebagai orang beriman yang mengimani orang beragama pada umumnya. Allah dijadikan sekedar jembatan kepentingan. Sebenarnya terlihat mengabdi Allah, tapi sebenarnya dia mengabdi kepada kepentingan itu.
Nah, saudara-saudari, ada masa dalam sejarah gereja, iman itu dipandang sebagai pengekangan rasionalitas. Ada masa di mana dunia ini, khususnya Eropa pada zaman tahun perkembangan kekristenan sampai kurang lebih tahun 900 sampai tahun 1000, dunia atau Eropa itu dikuasai oleh gereja, gereja yang mengambil alih tatanan hidup. Ya, semua cara berpikir, semua konsep dan sebagainya itu titik berangkatnya dari iman, dari gereja. Nah, orang kemudian lama-lama berpikir iman sepertinya kok mengekang rasionalitas. Ya, ini. Gereja dimengerti sebagai penghambat ilmu pengetahuan. Kalau semuanya harus dihubungkan dengan Tuhan, lalu kapan kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang berdiri sendiri? Ini. Ketaatan iman dianggap mematikan hakikat manusia, yaitu berpikir bebas, berpengetahuan. Nah, tanpa kita sadari, gejala ini juga muncul di dalam diri kita. Kita enggan untuk taat terhadap gereja. Kita enggan untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada tuntunan gereja. Ketika saya menggunakan kata gereja, ini maksudnya adalah kekatolikan. Ya. Kita kadang-kadang terjebak di situ. Kita ingin beriman sesuai atau versi diri kita sendiri. Kita seringkali melompat, aku ingin beriman yang hasilnya aku harus segera dapat. Kita nggak menyerahkan diri pada proses yang gereja, yang Yesus berikan kepada gereja. Ya. Yesus menyerahkan dirinya kepada Petrus dengan mengungkapkan, kepadamu aku serahkan kunci kerajaan surga. Pengakuan akan Yesus sebagai Mesias itulah kunci untuk bisa membuka surga. Begitu. Dan kita kadang-kadang terjebak untuk tak mau taat dan menyerahkan diri sepenuhnya pada tuntunan gereja. Ini yang juga menjadi hambatan, ya. Manusia sedemikian berhasrat untuk tenggelam pada yang positif atau yang kasat mata yang segera bisa dirasakan. Saya kurang lebih beberapa tahun terakhir ini mengamati dan banyak juga teman-teman yang bersharing mengenai bagaimana ada gelombang dan arus orang sepertinya agak jenuh dengan kekatolikan dan kemudian beralih kepada sebuah praktek keimanan yang hasilnya itu segera bisa dinikmati dan dirasakan pada saat itu. Orang terjebak kepada itu semua, pemenuhan rasa, orang terjebak kepada sesuatu yang beriman yang harus segera dirasakan kenikmatannya saat itu. Ini. Manusia tertenggelam dalam sesuatu yang positif dalam pengertian bukan positif negatif, tapi dalam pengertian sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa segera dirasakan dalam batin. Nah, kalau kemudian orang mengatakan, untuk apa saya ikut ekaristi, tapi saya tidak menemukan segera kedamaian, aku tak menemukan itu, aku tak melihat itu, aku tidak merasakan itu. Jadi orang beriman untuk berorientasi kepada hal-hal yang segera bisa dia rengkuh. Ini. Orang kemudian menolak untuk membangun hidup dengan kekuatan relasi dengan Dia yang ilahi. Apa yang saya maksud di sini? Menjalin relasi yang dibayang-bayangi oleh keinginan dan kebutuhan itu memang sangat melelahkan, saudara-saudariku. Ya. Nah, kalau kita beriman, lalu dibayang-bayangi oleh kebutuhan kita dan kepentingan kita cenderung capek di sana. Dan tidak sedikit orang yang kemudian menjadi apatis dengan iman itu karena dia mengukur keberhasilan imannya atau kehebatan Tuhan dari apakah kepentingan dan keinginanku terwujud di dalam praktek keimananku itu. Nah, kalau kita mendasarkan iman berdasarkan kepentingan dan kebutuhan, siap sedialah untuk mengalami kelelahan di situ. Ya, kita kemudian berkata, aku mencintaimu karena aku ingin memanfaatkanmu. Padahal harusnya kita berujar kepada Allah, aku mencintaimu Allah, tapi bukan untuk memanfaatkanmu. Ini. Saya senang sekali dengan salah satu penyanyi Indonesia, Ebit GAD. Saya sejak kecil suka dengan syair-syair lagu dari Ebit GAD. Ada salah satu lagu religi, dia seorang Muslim. Dia mencatat sebuah syair lagu yang bagi saya, inilah mestinya beriman itu. Dia bilang, aku mendekatimu Tuhan, bukan untuk menikmati atau mencicipi surgamu. Aku mencintaimu Tuhan, karena Engkau adalah kekasihku. Jadi bukan tentang mengejar surga. Ini gila begitu. Tapi keimanan yang sejati
adalah keimanan tanpa kepentingan di situ. Aku mencintai Tuhan bukan supaya aku nanti masuk surga. Aku mencintai Tuhan karena memang Tuhan kekasihku, karena memang Tuhan adalah layak untuk aku cintai, karena Tuhan adalah pemilik kehidupanku, dan aku ini dimiliki oleh Dia. Itulah dasar sejati kalau kita mau berelasi dengan Allah. Ya. Nah, saudara-saudari, kalau Tuhan yang memakai kita, itu memang sudah semestinya, karena kita ini ciptaannya, kita diciptakan untuk dipakai. Tetapi kalau kita yang memakai Tuhan untuk kepentingan kita, inilah yang disebut kurang ajar. Inilah yang saya katakan pekerjaan setan. Ya. Kalau Tuhan yang memakai atau menggunakan kita, itu memang hak dari Dia. Karena kita diciptakan oleh Dia untuk Dia pakai. Tetapi, kalau kita mendekati Tuhan, untuk memakai Tuhan bagi kepentingan kita, ini yang terjadi, yang disebut dengan beriman yang kurang ajar. Ya, inilah pekerjaan setan. Nanti saya akan coba menerangkan apa maksud dari kalimat ini. Nah, kita berjumpa dengan sebuah fakta hidup. Hidup ini kadang-kadang terlalu hening, terlalu datar, terlalu lengang, jenuh, yang membuat kita gelisah dan tak betah. Ya. Kesetiaan yang hidup suami istri yang lengang, itu juga kemudian memancing orang untuk menjadi tidak setia. Ini juga. Makanya karena itu orang mengatakan sepertinya konflik itu perlu untuk mengusir sejenak kejenuhan di sana. Ya. Kadang-kadang hidup yang terlalu datar, hidup yang terlalu lengang, itu mendorong orang untuk merancang keributan dan menciptakan sendiri bahagia. Saya berpikir begini, kenapa Adam dan Hawa yang bergaul dengan Allah, kok bisa-bisanya ada ruang untuk melanggar perintah Allah? Padahal mereka sudah diperingati untuk jangan makan itu. Apakah tersedianya semua hal itu tidak cukup membuat mereka puas? Nah ini. Ya. Apakah ada waktu di mana Tuhan tak bersama mereka saat itu, sehingga ada peluang untuk kemudian menyangkal Dia? Nah, saudara-saudariku terkasih, dalam renungan dan refleksi saya mengenai hal ini, acap kali kita menemukan saat-saat dalam hidup di mana kita sendiri yang berpikir untuk merancang keributan dan menciptakan sendiri bahagia kita. Ini seperti Adam dan Hawa. Bukan karena tidak mencintai Allah, tapi mungkin karena situasi hidup, kita tidak betah dengan keheningan, kita tidak betah dengan sepi, kita tidak betah dengan situasi yang datar, dan kita ingin sesuatu yang lain, seperti itu. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa mungkin juga karena pengaruh hal ini. Nah, inilah yang kemudian mengantar saya untuk menjawab dua pertanyaan yang diajukan oleh penyelenggara kegiatan pada malam hari ini. Benarkah Allah terus-menerus hadir dan berbicara kepada umatnya? Kalau memang Allah itu sungguh hadir dan berbicara terus kepada umatnya, mengapa selalu ada ruang pengkhianatan dan selalu ada ruang penyangkalan di dalam relasi antara Allah dan manusia? Kalau Adam dan Hawa disertai oleh Allah, apakah ada jedah ruang di sana yang membuat kemudian Adam dan Hawa memiliki kesempatan untuk menyangkal Allah? Kalau kita menyebut Allah itu beserta kita, dan seluruh ruang dan waktu ini terserap dalam kebesertaan Allah, lalu mengapa ada kemungkinan dan peluang untuk menyangkal Allah di situ? Nah ini. Lalu jangan sampai ada saat di mana Allah itu diam dan tidak bersuara untuk kita. Mungkinkah seperti itu? Nah, saudara-saudari, gereja sebenarnya adalah ini, Israel baru yang menerima kepenuhan nubuat para nabi. Saya mulai dari sini. Mesias atau Kristus, Yesus itu adalah nubuat para nabi yang tergenapi. Keimanan kita sekarang adalah pemenuhan janji Allah yang disampaikan oleh para nabi. Kita tahu ini dalam sejarah perjanjian lama. Nanti sejenak kita akan, beberapa saat lagi, kita akan memasuki masa Paskah. Malam Paskah kita akan mendengar bagaimana cerita sejarah keselamatan itu disampaikan dalam liturgi Paskah.
Nah, kita sekarang itu berada dalam kepemimpinan Immanuel atau Allah yang beserta kita. Ya. Dinyatakan di dalam ibadat-ibadat kita, Tuhan bersamamu, Tuhan beserta kita, dan kita semua menjawab amin. Nah, kalau kita nggak yakin akan hal ini, mungkin kita perlu meninggalkan ruang ibadat sebelum kita melangkah lebih lanjut dalam ibadat itu. Karena perayaan liturgi tanpa keyakinan Allah beserta kita adalah sebuah perayaan liturgi yang kosong. Ya. Namun, pertanyaannya di sini yang saya katakan tadi, jika tidak ada ruang dan waktu yang luput dari penyertaan Allah, mengapa kita bisa tetap jatuh dalam dosa? Mungkinkah kita bisa berdosa sementara Allah itu beserta kita? Ini, ya. Saudara-saudariku, saya tidak tahu apakah Anda pernah menyempatkan diri untuk merenungkan hal ini atau tidak. Ya, kalau kita mengatakan Tuhan itu bersamaku, tapi kok kenapa saya masih punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa? Jangan sampai ada ruang di mana Allah tidak bersamaku. Ya. Mari kita lihat ini. Ada cerita dalam Injil yang mengungkapkan tentang seorang bapak yang memiliki dua anak, sulung dan bungsu. Lalu bapak itu meminta yang sulung untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Anak yang sulung itu berkata, "Baik, Bapak," tapi dia tidak pergi. Sedang anak yang bungsu, dia bilang, "Saya tidak mau pergi, Bapak," tapi akhirnya dia pergi juga. Nah, cerita ini sebenarnya memuat sebuah refleksi yang sangat-sangat mendalam. Ini bukan hanya sekedar cerita yang mempersoalkan penyesalan, tidak. Tapi anak pertama, dia memakai logikanya, dia bilang, "Kalau saya kerja di kebunnya Bapak, saya nggak akan dapat upah. Itu kan saya punya kebun. Masa kerja di kebun sendiri lalu dapat upah? Nah, daripada capek-capek seharian kerja dan tidak dapat upah, lebih baik tidak usah kerja." Ini logika anak pertama. Karena itu kebunnya, dia nggak mungkin disuruh kerja untuk dibayar. Konsepnya saat itu demikian. Sedangkan anak kedua, dia menolak, karena dia tahu kerja di kebunnya Bapak itu nggak mungkin dapat gaji. Gitu. Tapi kemudian dia menyesal, dan dia bilang, dalam pengertian refleksi kita, memang bekerja di kebun Bapak itu bukan tentang persoalan aku dapat apa, tapi ada bersama dengan Bapak itu sebuah upah. Bisa kerja dan bersama Bapak satu hari full di kebun Bapak, ini keistimewaan. Nah, menyadari hal itulah yang kemudian membuat anak kedua ini lantas mengiyakan untuk bekerja di kebun anggur sang Bapa. Bukan bekerja untuk dapat upah, tapi bekerja untuk berelasi dengan Bapa. Nah ini, saya harap poin ini bisa ditangkap. Ya. Kita dalam hubungan kita dengan Allah, aku berelasi dengan Allah itu untuk dapat sesuatu atau karena memang aku ingin berelasi dengan Allah. Jadi poinnya mana? Ya, aku datang ke gereja supaya nanti aku dapat hal-hal yang menunjukkan aku dicintai Bapa, atau aku datang ke gereja karena sebenarnya aku memang dikasihi Bapa dan karenanya aku mau ke gereja untuk berelasi dengan Bapa itu. Jadi tujuan kita beriman apa? Untuk dapat sesuatu atau untuk relasi itu sendiri. Nah, refleksi kitab cerita tentang kisah dua anak yang disuruh ayahnya untuk bekerja mengajak kita masuk pada pengalaman itu. Dan ini real sekali dalam keseharian kita. Ya. Kisah yang kedua, tentang anak yang hilang. Ini. Anak yang sulung protes terhadap bapaknya yang begitu menerima anak itu. Dia bilang, "Saya setiap hari bertahun-tahun dengan Bapak dan Bapak tidak pernah mengistimewakan saya. Bahkan memberikan anak kambing pun tak pernah." Lalu Bapak bilang, "Semua yang ada padaku itu adalah milikmu, kamu setiap hari ada bersama aku." Nah, orang tidak mengerti bahwa bersama Bapa itulah sebuah keistimewaan. Dan orang masih menuntut keistimewaan yang lain yang sebenarnya sangat sepele. Relasi dengan Allah itulah keistimewaan, tapi banyak kali orang seperti anak sulung ini yang menuntut keistimewaan yang lain, yang membuat dia kehilangan pesona terhadap Bapa itu sendiri. Akibatnya apa? Satu rumah dengan Bapa, tapi hatinya tak seperti hati Bapa. Ya ini. Dia setinggal serumah dengan Bapa,
tapi hatinya jauh dari Bapa. Ini juga fakta keimanan kita kebanyakan. Ya. Kita seperti tampak beriman, tapi hati kita sebenarnya tak seperti hati Bapa. Kalau misalnya ada demikian dalam gejala batin kita, bertanya jangan sampai kita beriman untuk menuntut diistimewakan. Padahal bisa berelasi dengan Allah itu sudah sangat istimewa. Tidak ada keistimewaan yang lebih daripada itu. Dia jangan seperti anak sulung, dia masih menuntut ngasih anak kambing aja enggak. Gitu, ya. Nah, cerita yang ketiga untuk menjawab pertanyaan saya tadi, kisah dari Maria dan Marta. Ini. Berprestasi tanpa relasi, jangan sampai itu hanya sekedar basa-basi. Maksudnya begini, saudara-saudari. Kadang-kadang kita berpikir Allah akan mencintai kita kalau kita sungguh-sungguh berprestasi bagi Dia. Kalau kita mendasarkan hidup kita, mendongkrak hidup kita dengan prestasi-prestasi di mata Allah, tapi kita tidak memupuk relasi dengan Dia, maka aksi-aksi itu bisa saja hanya sebuah basa-basi. Ya. Maksudnya begini, Marta, kenapa ditegur oleh Yesus? Dia memang aktif melayani, tetapi pelayanan yang tidak didasarkan dengan relasi yang sungguh-sungguh mendalam, itu tidak yang sungguh-sungguh. Tanpa relasi, bisa saja akan berujung pada keluhan. Dan ini sangat real juga terjadi. Tidak sedikit rekan-rekan pelayanan kita yang kemudian akan saling mengeluh, oh saya terus yang dipakai, dia tidak pernah. Dia selalu menyusahkan saya terus, dan sebagainya. Pelayanan yang sejati, aksi yang sejati, itu harusnya muncul dari relasi. Kalau tanpa relasi yang kuat, aksi-aksi pelayanan kita bisa saja sebenarnya hanya sebuah basa-basi. Ya, kalau sudah seperti ini, kita hanya tinggal menunggu kapan waktunya untuk mengakhiri itu. Ini. Seperti Marta, ya, kemudian dia berakhir di belakang, rekan seperti itu, dia jatuh dalam mempersalahkan dan mengeluh. Nah, saudara-saudari, 3 cerita ini mau mengungkapkan tentang bagaimana mutu relasi itu sebenarnya antara kita dengan Allah. Ya. Selanjutnya ada satu kisah lagi, Yesus yang diminta untuk menyembuhkan yang sakit lumpuh tapi tidak bisa masuk. Nah, ini juga persoalan relasi. Kenapa orang lumpuh ini tidak bisa masuk dan sampai teman-temannya membongkar atap rumah? Jawabannya, karena ada orang-orang yang berada di sekitar Yesus. Orang-orang yang dekat dengan Yesus ternyata juga bisa menjadi orang yang menghalang-halangi sesamanya untuk dekat dengan Tuhan. Ini gambaran orang yang sok suci, sok benar, sok saleh, ya, sok kudus. Ini waspada bisa menjadi ancaman bagi orang lain untuk mendekati Allah. Ya. Saya juga sebagai seorang pastor, saya sering berefleksi pada hal ini. Nah, sampai merasa dekat dengan Tuhan, itu membuat kalian merasa lebih tahu tentang Allah. Merasa sok tahu tentang, oh Tuhan maunya begitu. Justru jadi ancaman bagi orang yang ingin mendekati Allah. Orang lumpuh dan teman-temannya sampai membongkar atap. Karena apa? Orang-orang di sekitar Yesus menjadi penghalang bagi mereka untuk mempertemukan yang lumpuh ini dengan Kristus. Nah, saudara-saudari, ada 4 cerita ini mau mengajak kita semua bermenung tentang mutu relasi. Aku berelasi dengan Tuhan, itu seperti apa? Kalau mengatakan aku beriman, artinya aku punya relasi dengan Allah. Tetapi mutu keimananku kemudian membuatku menuntut diistimewakan, keimananku membuat akhirnya aku berujung kepada keluhan-keluhan, gerutu dan mempersalahkan. Kalau mutu keimananku kemudian menuntut upah, kalau mutu keimananku kemudian menggiringku untuk menghalangi orang ketemu dengan Allah, nah ini kita perlu
evaluasi. Kita sepertinya berelasi dan Tuhan ada di dekat kita, tapi ternyata cara berpikir kita tentang keimanan, tentang relasi itu perlu untuk dievaluasi. Nah, dalam dunia perjanjian baru, Allah itu mensabdakan dirinya pada manusia, bukan dengan menjadi tulisan, tetapi dengan menjadi insan. Ini perlu untuk dicatat, saudara-saudari, dalam refleksi kekristenan, Allah itu bukan hadir dan bersuara untuk manusia dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk insan. Ini ya, Allah bukan jadi buku, Allah bukan jadi kitab suci, tapi Allah jadi manusia. Dan hanya di dalam kekristenan ada refleksi yang sedemikian ini. Kebersamaan dengan Sang Sabda dalam rupa insan itulah yang kemudian ditulis dan diwariskan dalam kitab suci dan tradisi suci, dan kemudian kita memiliki rasul yang mewariskan itu para uskup, dan para uskup yang adalah magisterium gereja, merekalah yang menjaga kemurnian dari kisah-kisah Sang Sabda yang menjadi insan yang kemudian ditulis dalam kitab suci atau terwariskan dalam tradisi suci itu. Jadi, saudara-saudari, satu lagi ini, kita juga mengenal ada dogma Tritunggal, misalnya ya. Ini sebuah penegasan tentang Allah yang dialami dalam sejarah. Tritunggal adalah rumusan final gereja mengenai Allah yang mencintai manusia, menyelamatkan manusia. Allah mengkomunikasikan diri dari dirinya, yang oleh gereja kemudian ditangkap dan dirumuskan sebagai Allah Tritunggal. Setiap kita membuat tanda salib, kita menyatakan keyakinan dan jawaban kami kepercayaan bahwa Allah itu masih hadir dan Allah itu masih berbicara kepada kita manusia seperti dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika kita membuat tanda Trinitas di kita punya tubuh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita menghadirkan kembali sejarah keselamatan itu. Allah yang mencintai, Allah yang menebus, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyertai. Jadi dengan membuat tanda salib, itu menyuarakan secara tidak langsung keyakinan bahwa Allah tetap hadir dan bersuara untuk kita. Nah, saudara-saudari, Gereja Katolik itu memiliki 3 pilar. Nah, magisterium ini memastikan tidak ada pembelokan makna, pembelokan dari sabda Allah dan tradisi. Roh Kudus juga bekerja di dalam magisterium. Untuk apa? Agar komunikasi Allah pada manusia yang berpuncak kepada Yesus tidak berbelok arah atau tidak ditafsirkan keliru. Nah, makanya kita bisa mengatakan magisterium juga adalah suara Allah. Ya. Ada banyak orang yang mengembangkan teologi dengan membelokkan arah dari pewahyuan Sang Sabda menjadi manusia itu. Karena itu kita mengenal ada banyak teologi yang aneh-aneh. Ya, salah satunya saya sebut teologi kemakmuran misalnya, yang sangat jelas itu bertentangan dengan teologi salib Kristus. Nah, magisterium Gereja Katolik menjaga kemurnian iman itu. Apa yang dahulu diwartakan oleh Yesus dan diwartakan juga oleh para rasul, dijaga supaya tidak berbelok arah. Nah, ketaatan dan penyerahan diri kita kepada gereja itu bagian dari percaya akan daya kerja Allah yang masih berbicara dan berbahasa untuk kita. Selanjutnya, Gereja Katolik juga memiliki sumber dan puncak keimanan, yaitu liturgi Ekaristi. Perayaan ini bukan sekedar pengenangan. Ya. Ini adalah perayaan yang menghadirkan kembali korban Kristus secara sakramental di altar. Imamat memiliki kuasa menghadirkan kembali bagi umat Allah sekarang pengorbanan Kristus dahulu. Ada orang mengatakan Gereja Katolik mengorbankan Kristus berkali-kali. Bukan. Katolik tidak mengorbankan kembali Kristus, tapi menghadirkan pengalaman pengorbanan Kristus supaya bisa dinikmati oleh orang di sepanjang zaman. Jadi orang bisa mengikuti dan mengalami peristiwa pengorbanan itu secara sakramental di atas altar. Nah, ini.
Nah, saudara-saudari, jadi ketika kita berbicara mengenai Ekaristi adalah sebuah peristiwa agung yang membuat kita mengalami secara nyata pengorbanan Kristus sekarang sebagaimana yang dahulu. Saya menegaskan untuk umat roti saya di sini hal-hal yang prinsipil dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Karena apa? Berdiri di sekitar altar, melihat ke arah altar, tidak tunduk-tunduk. Kadang-kadang banyak sikap sopan yang terlihat sopan santun, tapi justru membuat kita kemudian kehilangan kontak dengan yang ilahi itu. Itu sopan santun yang tidak benar. Misalnya ketika hosti diangkat, umatnya malah tunduk, tak melihat. Itu sikap sopan santun yang membuat kita terhalang untuk mencintai Kristus secara benar. Berdiri di sekitar altar, seperti halnya kita berdiri di bawah bukit Golgota dan memandang Kristus yang sedang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita. Ini Ekaristi. Nah, kalau orang sungguh-sungguh merayakan Ekaristi dengan benar, dia akan terjawablah pertanyaan, sungguhkah Allah masih berbicara dan hadir untuk manusia? Ini. Jadi, benarkah Allah masih hadir dan berkomunikasi dengan umatnya? Jawabannya benar. Dari rentetan refleksi dan katekesi tadi yang coba saya sampaikan, Allah hadir dan berkomunikasi dengan umatnya melalui gereja yang unam, sanctam, catholicam et apostolicam. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kalau orang bertanya, apakah di tempat lain kita juga bisa mengalami dan menemukan Allah? Bisa, tetapi kesempurnaan pengalaman, kesempurnaan pendengaran, dan kesempurnaan relasi dengan Allah, itu kita temukan di dalam gereja Katolik, bukan di tempat lain. Kalau Anda sudah Katolik, lalu kemudian mencari pengalaman akan Allah di luar kekatolikan, itu sebuah kemunduran yang paling tragis. Ya, ini. Apakah Allah masih hadir dan berkomunikasi dengan umatnya? Benar, masih hadir, dan hadiran Allah itu dijaga, komunikasi Allah itu dijaga kemurniannya, supaya ditangkap dengan benar melalui gereja, melalui magisterium, melalui Katolik ini yang unam sanctam catholicam et apostolicam itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudari, gereja Katolik harus tetap ada. Banyak gerakan yang ingin meniadakan gereja Katolik. Gereja Katolik harus tetap ada, sebab tanpa gereja Katolik, hal ketuhanan itu akan rusak, maka turut serta di situ rusaknya kemanusiaan. Kita tidak bisa membayangkan apa jadinya dunia ini tanpa gereja Katolik. Begitu banyak propaganda dan agenda untuk menghancurkan kekatolikan. Karena dengan menghancurkan kekatolikan, maka itu langkah terbaik dari setan untuk menghancurkan hal ketuhanan, serta merusak juga hal kemanusiaan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut, andai kata ada yang ingin mendalami pernyataan ini. Gereja Katolik harus tetap ada. Ya ini. Karena itu, jangan beriman pakai perasaan, tapi serahkan dirimu dalam ketaatan. Ya. Sudah menjadi Katolik, ikut sungguh-sungguh di situ, dalami sungguh-sungguh itu, serahkan di dalam dirimu, dibentuk dan mengalir bersama dengan kekatolikan. Ini. Pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat mengenal dan mendengar dengan pasti suara Allah, sementara di dalam hati kita sering muncul suara-suara lain juga. Nah ini, saudara-saudari, saya tidak menggiring diskusi atau pencerahan malam ini hanya kepada bagaimana kita mengenal kasih, mengenal kejahatan, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh berani taat dengan gereja. Kalau ketaatan akan gereja sungguh-sungguh kita pegang sebagai umat beriman Katolik, suara Allah kita bisa dengar jelas di dalamnya. Ini. Lantas ini, bagaimana kita dapat mengenal dan mendengar dengan pasti suara Allah, sementara ada banyak suara lain? Saya menegaskan ada 5 prinsip yang perlu di sini. Yang pertama, jarak itu menentukan pengenalan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal suara kalau kita punya jarak dengan sumber suara itu jauh? Ini. Karena itu, berelasilah.
dekatkanlah dirimu supaya engkau semakin mengenal seperti apa suara itu. Yang kedua, diam dan tenang. Jangan terlalu mudah untuk bersuara. Allah juga berbicara melalui kelemahan kita. Jangan terlalu cepat membenarkan diri dengan mempersalahkan sesuatu di luar kita. Ada banyak hal mungkin dalam kekatolikan yang tak sependapat dengan perasaan kita atau tak sejalan dengan hasrat kita. Tetapi saudara-saudari, jangan mempersalahkan sesuatu yang terlihat tak sesuai dengan diri kita. Jangan mudah untuk itu. Saya punya satu pengalaman dengan seorang anak muda yang tidak mau ke gereja karena dia suka bangun terlambat hari Minggu, dan dia bilang begini, gereja Katolik itu kan, aturan menggereja itu kan buatan manusia. Dia bilang begitu. Nah, ini ciri-ciri dari orang yang membenarkan kelemahannya dengan jalan mempersalahkan sesuatu di luar. Nah, kalau kita ingin sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, jangan cepat bersuara ketika kita mengalami atau mengenali kelemahan kita. Coba diam dan tenang di situ. Jangan terlalu cepat membenarkan diri. Yang ketiga, sadarilah bahwa kita beriman ini untuk siapa. Kita dipanggil beriman itu bukan untuk diri kita, tapi untuk Allah. Nah, dalam keyakinan Katolikan, kekristenan, pada umumnya kita mengenal sabda Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi beriman ini bukan proyek kita, tapi beriman ini adalah proyek dari Allah. Karena itu kita dituntut untuk taat dan setia di dalamnya. Jadi jangan beriman pakai selera kita. Banyak orang Katolik yang beriman pakai selera, akibatnya dia sering menjadi kutu loncat di sana. Kadang hari Minggu ada di sini, kemudian besoknya ada di sana, dan jajan-jajan sembarangan, itu bagian dari keimanan yang nggak jelas. Ya. Yang keempat, keputusan orang beriman, ikut kata hati atau ikut kata Allahku. Ya. Ini. Magnus Suseno pernah mengatakan ciri dari manusia dewasa adalah ketika dia tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh dia punya emosi. Dia tidak dikendalikan oleh dia punya perasaan. Jadi keputusan hidup manusia beriman dewasa bukan ditentukan apa kata hatiku saat itu, tapi apa kata Tuhanku terhadap peristiwa itu. Yang kelima, kita mengejar apa? Kita mengejar keselamatan atau mau mengejar kenyamanan? Nah, kadang-kadang kita perlu merelakan kenyamanan demi keselamatan. Saya sering mengungkapkan itu dalam beberapa pernyataan di YouTube saya. Jadi kalau kita beriman untuk kenyamanan, itulah iblis yang Yesus katakan kepada Petrus. Ketika Yesus bilang, nanti anak manusia itu akan begini, begini, begini. Lalu Petrus bilang, enyalah kau iblis. Petrus bilang, oh jangan sampai terjadi begitu. Anak Allah nggak boleh begitu. Orang yang punya relasi khusus dengan Allah itu nggak boleh menderita. Orang yang punya relasi khusus dengan Allah itu tidak boleh terlihat miskin, terlihat kacau, tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh terlihat tidak berdaya dan sebagainya. Harus selalu wow. Lalu Yesus bilang, itu otaknya setan itu. Jadi kalau ada panggilan untuk beriman supaya sukses, panggilan beriman supaya tidak pernah sakit, panggilan beriman supaya nggak pernah sakit hati, sudah nggak usah terlalu pikir panjang. Langsung katakan, enyahlah iblis. Yesus yang menyuruh mengatakan itu. Nah, saudara-saudari, surat Petrus mengatakan, waspadalah, sebab setan musuhmu berkeliaran seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa, teguhlah dalam iman. Apa artinya teguh dalam iman? Ini, sebagai penutup dari ulasan saya yang mungkin terlalu cepat-cepat, nggak terstruktur sekali nih malam hari ini. Ini teguh dalam iman itu seperti ini. Untuk kita orang Katolik, rayakanlah Ekaristi dengan sejati, dengan benar. Banyak orang yang sekedar merayakan Ekaristi. Ya, nggak tahu sekarang di tempat Bapak Ibu, apakah sudah offline atau masih online. Kalau online, rayakanlah online dengan sungguh-sungguh. Jangan ikut misa online cuma pakai celana pendek atau celana dalam malah. Kan nggak kelihatan, cuma setengah. Rayakanlah Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Jangan menonton Ekaristi, terlibatlah di dalamnya. Kalau masuk gereja,
Carilah tempat di mana Anda bisa melihat sungguh-sungguh altar. Dan tataplah imam, tataplah altar itu. Jangan tunduk, jangan berdoa sendiri. Larutkan diri kita di dalamnya. Di dalam Ekaristi itulah kita melihat wajah Yesus yang tidak hanya tampan, tapi wajah Yesus juga yang terluka, yang loyo, yang oleh Nabi Yesaya dikatakan wajahnya tidak seperti anak manusia lagi. Lalu seperti anak apa? Seperti binatang. Tidak tampan, tidak apa. Nah, kita terpanggil untuk meludahi wajah Yesus yang seperti itu, atau kita terpanggil untuk memulihkan kembali semaraknya seperti Veronica. Kita mendapatkan inspirasi itu dari Ekaristi. Kita tidak dapatkan itu dari luar. Ekaristi itu hidup Yesus yang diperagakan, bukan hanya khotbah. Ya. Perayaan Sabda itu khotbah adalah kata-kata, ya. Tapi Ekaristi, hidup Yesus sendiri yang dipertunjukkan. Dan itu berbahasa lebih banyak daripada sekedar kita mendengar khotbah paling bagus dari orang siapapun. Rayakanlah Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Di dalam Ekaristi itu kita kemudian akan menerima komuni. Di dalam komuni itu kemudian kita sadar bahwa ternyata menerima tubuh Kristus itu bukan sekedar untuk kesalehan pribadi, tapi juga untuk membangun komunio. Kalau sudah katakan amin pada komuni, kita terpanggil untuk membentuk komunio. Artinya jangan hidup sendiri-sendiri. Ya. Tidak pernah ada pengalaman iman dalam diri orang yang menghindari komunitas. Tidak pernah ada pengalaman iman dalam diri orang yang menghindari komunio. Thomas mengalami itu, dan Yesus bilang, Thomas, pengalaman akan Allah hanya ada engkau temukan ketika berada di dalam komunitas. Dan itu kemudian Thomas alami. Yang kedua, taatilah apa kata magisterium. Ini apa kata gereja, apa kata uskup yang kemudian disampaikan oleh para imam. Meskipun ada kadang-kala kemanusiaan juga menguasai para pemimpin kita, tetapi saudara-saudari percayalah, Roh Kudus tidak tinggal diam di dalamnya. Ya, ini. Jangan mudah protes. Bisa saja sesuatu yang sepertinya ingin kita protes menjadi bagian dari Allah yang sedang memproses kita. Taatilah, rendah hatilah, larutlah di dalam gereja. Ikutilah iramanya di dalamnya. Ya. Kadang-kadang kita ingin yang progresif, ingin yang harusnya begini, harusnya begini. Akhirnya kita kehilangan banyak di dalam. Ya. Kadang-kadang relasi itu membutuhkan juga persahabatan kita dengan, contohnya persahabatan kita dengan orang lain tidak selalu berhubungan dengan hal bingar-bingar. Kadang-kadang ada persahabatan juga yang ya sudah, nggak ngomong apa-apa, yang penting ada berdua cukup. Kadang-kadang begitu, ya. Karena teguh dalam iman juga berhubungan dengan taatilah apa kata magisterium. Yang ketiga, hadirlah dalam kebersamaan gerejawi ini. Di dalam paroki-paroki kita ada KBG, ada kring, atau ada apa. Kalau di Kalimantan Selatan istilahnya komunitas. Ya. Itu. Hadirlah di dalamnya. Jangan hanya muncul seminggu sekali di gereja lalu kemudian menghilang. Itu bukan beriman yang seperti itu. Beriman yang benar itu ketika kita mempertanggungjawabkan komuni tadi. Ya. Karena itulah kenapa teman-teman kita yang Protestan dilarang untuk menerima komuni, karena itu bukan hanya sekedar kesalehan pribadiku, ada tanggung jawab, tuntutan tanggung jawab di balik kata mengatakan amin terhadap tubuh Kristus. Kita bertanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus. Mendukung sesama kita untuk hidup sebagai tubuh Kristus. Dan yang terakhir, kuatkanlah komunikasi pribadi atau devosi. Salah satunya PD. Persekutuan karismatik itu bagian dari devosi. Anda nanti mengalami dalam gereja selama setahun, itu ada macam-macam di sana. Ada bulan Maria, ada bulan Kitab Suci, ada bulan Rosario, ada pendalaman Advent, dan macam-macam. Nah, itu bagian-bagian kita berdevosi. Kuatkanlah komunikasi pribadi kita dengan Allah melalui aktivitas-aktivitas itu. Membaca Kitab Suci di rumah, ya. Agendakan doa pribadi atau doa bersama dalam keluarga. Perbiasakan aktivitas membuat tanda salib, berdoa sebelum makan, dan seterusnya. Itu hal-hal
yang akan membuat kita semakin jelas untuk mendengar suara mana yang aku harus utamakan. Suara Tuhan, suara diriku, atau suara setan. Ya. Kalau kita terbiasa dengan Allah, terbiasa berelasi dengan Bapa dan tidak salah persepsi tentang relasi dengan Allah, kita akan tahu suara mana yang benar dan suara mana yang tidak benar. Ya. Ada 4 cerita dalam Injil tadi yang saya sampaikan mengenai bagaimana sepertinya orang berelasi, tapi kemudian salah memaknai relasi. Semoga itu tidak menjadi kecenderungan kita. Semoga relasi-relasi yang seperti itu, kalau itu ada membekas di diri kita, baik untuk kemudian kita evaluasi dan bila perlu mengalami pertobatan. Tuhan, aku mencintaimu, tetapi bukan untuk memanfaatkanmu. Aku mencintaimu karena aku memang adalah milikmu. Begitu saudara-saudari, terima kasih banyak dan sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menyusun ini dengan sepenuh hati saya menyusun, tapi tidak seruntut seperti apa yang diharapkan. Ya. Saya kemarin sharing sedikit, pergi ke Banjarmasin, lalu sakit di sana, berobat sedikit, check up. Nah, saya masih dalam kontrol, masih minum obat sampai hari ini, sehingga materi yang saya sampaikan mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh panitia. Tapi itulah saudara-saudari, saya ingin mengajak Anda semua, mari kita meningkatkan relasi dengan Allah secara benar. Beriman tanpa kepentingan, mencintai bukan untuk memanfaatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.